Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusikan mengenai bentuk-bentuk paragraf, bagaimana menulis paragraf dalam bentuk menghitung 1, 2, 3 atau pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dalam istilah terminologi bahasa Arabnya disebut dengan at-ti'dad. At-ti'dad menghitung membreakdown atau memecah, menjelaskan pikiran utama dengan sistem menjelaskan rinci dengan pola menghitung 1, 2, 3 dan seterusnya atau pertama, kedua, ketiga dan seterusnya seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun saya ingin menjelaskan atau ingin mengingatkan kembali bahwa pada video-video sebelumnya kita pernah diskusikan bagaimana bentuk dalam dari sebuah paragraf di mana sebuah paragraf ditulis dengan pola misalnya urutan waktu atau terkait dengan tempat, mendeskripsikan sesuatu sesuai dengan apa adanya dilihat dari objeknya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi adalah urutan waktu, kapan, kemudian dari kapan sampai kapan. Kemudian bentuk lain adalah bentuk deduktif dan induktif. Yang mana sebenarnya di sumber-sumber lain deduktif dan induktif ini sebenarnya lebih masuk atau dimasukkan kepada sistem atau metode menulis paragraf. Baik, saya ingin menarik satu garis di sini bahwa apa yang kita pernah diskusikan sebelumnya adalah mengenai bentuk dalam dari paragraf lebih dilihat dari perspektif pembacanya, yaitu bentuk paragraf misalnya sesuai urutan waktu, tempat, induktif atau deduktif itu lebih dilihat dari perspektif atau kacamata pembaca. Sedangkan apa yang kita diskusikan ke depan adalah bagaimana membuat paragraf itu sendiri dengan pola-pola tertentu. Saat ini akan kita diskusikan adalah pola menghitung. Saya istilahkan dengan pola menghitung karena kata serapan atau terjemahan paling dekat dari kata ti'dad adalah menghitung atau membreakdown dengan pola menghitung tadi, memecah, menjelaskan kalimat per kalimat dengan hitungan. Untuk lebih jelasnya bagaimana pola ini yang disebut dengan Kitabatul Faqrah bi Uslubit Ti'dad, menulis paragraf dengan pola ti'dad adalah seperti pada contoh berikut. Ini dalam versi bahasa Arabnya. Saya akan bacakan secara keseluruhan dan nanti saya akan terjemahkan bebas atau tidak letterlock ya. Yang penting pesan-pesannya bisa sampai dan paragraf ini sebenarnya adalah contoh paragraf dari sistem ti'dad, tapi juga di dalamnya berisi konten bagaimana sebuah paragraf yang baik ya. Sekali lagi, paragraf ini contoh dari paragraf ti'dad atau menghitung, pola menghitung, tapi juga sekaligus isi dari paragraf ini memberikan informasi tentang paragraf yang bagus. Baik, kita mulai. Fi mu'dhamil fiqaril maktubah bisyaklin jayyid. Pada sebagian, nanti akan saya terjemahkan, mungkin ada terjemahan di sini, ada terjemahannya. Saya akan bacakan secara sepintas. Fi mu'dhamil fiqaril maktubah bisyaklin jayyid yumkinu taqsimul jumali min haitsul wadha'if ila arba'ati anwa. Awalan. Nah, ini pertama. Kita sudah mulai atau kita berlanjut kepada kalimat-kalimat penjelas di mana kalimat-kalimat penjelas ini ditulis dengan sistem penghitungan. Awalan, hunakal jumalul istihlaliyah wa hiya al-jumalul lati tuqaddimu al-mawdu' ar-ra'is fil faqrah bi akmaliha. ثانيا هناك الجمل المساندة التي تعمل على تطوير الفقرة بأن تطرح أمثلة أو تفاصيل متنوعة تساند الأفكار التي تطرحها الجمل الاستهلالية. وثانيا
هناك الجمل التي تعدل وجهة النظر أو السياق بأن توفر انتقالا سلسا بين مجموعات من الأفكار. رابعا هناك الخواتم، وهي الجمل التي تختتم الأفكار المطروحة في الفقرة بأسلوب نفسي مقنع. ليس من الضروري di sini kalimat berbeda sekali, bahwa kesimpulan ya, kalimat kesimpulan, pikiran kesimpulan. Laisa min ad-daruri an takhda'a jami'u al-kitabat li hadha an-naw' min at-tahlil, walakin aghlab al-fiqh al-jaydah tahtawi fi bil maddah ala il-'adati ala mazijin min anwa'il jumal al-arba' al-madhkurah a'lahu. Maaf ini gambarnya terlalu besar, seharusnya lebih kecil lagi. Ini. Baik, kita akan analisa bagaimana pola dari ti'dad ini dan makna yang ada dalam paragraf ini, sehingga kita bisa mencontoh atau mengikuti pola ini untuk membuat sebuah paragraf dari beberapa pilihan-pilihan nanti yang bisa digunakan untuk menulis paragraf. Baik, tentu ini agak sulit memang, tapi kita harus selesaikan ini, kita harus memahaminya. Di samping itu pula paragraf ini memberikan contoh sekaligus juga informasi. Jadi paragraf ini memberikan contoh tentang apa itu pola ti'dad, sekaligus juga informasi mengenai paragraf yang bagus. Nah, jadi terjemahan yang tadi ya. Bentuk paragraf yang baik dilihat dari fungsinya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Jadi pikiran utama di sini adalah paragraf yang baik. Menulis paragraf yang baik atau bentuk paragraf yang baik. Itu pikiran utama. Nah, kalimat-kalimat berikutnya adalah penjelasan dari pikiran utama yang di sini pada kalimat pertama ini atau di kalimat utama ini. Nah, nanti ada kalimat penutup juga seperti yang dalam saya sebutkan di sini dalam versi bahasa Arabnya, laisa minadh dharir. Nah, ini wijhatun nazar yang seperti tadi kesimpulan yang diberikan oleh penulis atau kalimat terakhir yang ditulis oleh penulis untuk memberikan kesimpulan dari berbagai atau beberapa kalimat penjelas sebelumnya, atau menyimpulkan secara umum apa pikiran utama yang ada pada kalimat utama di sini. Kita lihat terjemahannya. Bentuk paragraf yang baik dilihat dari fungsinya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, kalimat pembuka, yaitu kalimat yang menghantarkan pikiran utama secara utuh. Jadi menyampaikan pikiran utama, kalimat utama secara utuh. Kemudian kedua, kalimat penguat yang berfungsi mengembangkan paragraf dengan menyodorkan berbagai contoh atau spesifikasi berbagai jenis penjelasan kalimat utama, penjelas kalimat utama. Yang ketiga, kalimat yang menjelaskan pandangan atau sikap atau konteks dengan menyediakan perpindahan logis antar berbagai pikiran. Kemudian keempat, kalimat penutup, yaitu mengakhiri pikiran utama yang diajukan dengan teknik psikologis persuasif, yaitu kalimat penutup. Nah, kesimpulan terakhir adalah, namun tidak mesti semua tulisan harus ditulis sesuai dengan analisa seperti ini. Akan tetapi pada umumnya paragraf yang baik adalah yang memiliki unsur campuran 4 kalimat yang disebutkan di atas. Baik, mungkin agak ini ya, masih agak samar-samar. Saya ingin jelaskan bahwa
Baik, saya ingin jelaskan bahwa sebuah paragraf itu terdiri dari 4. Paragraf yang baik adalah ada 4 unsur yang ada di dalamnya. Pertama adalah kalimat utama, di mana kalimat utama ini mengandung pikiran utama. Di sini disampaikan secara utuh, secara lengkap pada kalimat utamanya. Nah, kalimat-kalimat berikutnya adalah yang kedua, kalimat-kalimat berikutnya berfungsi untuk mengembangkan pikiran utama itu. Nah, pengembangan atau penjelas dari pikiran utama itu, yang kalimat-kalimat berikutnya bisa jadi dalam bentuk contoh-contoh, contoh atau penjelasan spesifikasi lebih jelas lagi tentang apa itu apa yang dimaksud dalam kalimat dalam kalimat utama. Kemudian unsur ketiga adalah ada pandangan atau sikap yang disampaikan oleh penulis. Nah, sikap dan pandangan ini disampaikan dengan tentu dalam konteks yang sangat logis, perpindahan dari satu pikiran ke pikiran lainnya, dari satu penjelas ke penjelas lainnya, itu dibarengi dengan kalimat yang tidak terputus antara satu kalimat dengan kalimat lain. Ada kata sambungnya, dan itu yang disebut dengan logis. Kemudian yang keempat adalah mengakhiri kalimat, semua kalimat yang ada penjelasnya itu dengan satu teknik persuasif. Persuasif di sini bisa jadi dalam bentuk penutup kesimpulan yang berpihak. Misalnya ada pertanyaan di awal, lalu meskipun ini nanti ada penjelasannya sendiri. Misalnya ada pertanyaan di awal, lalu diakhiri dengan satu kesimpulan, meskipun kesimpulan ini bukan jawaban mutlak terhadap pertanyaan di awal paragraf tadi. Itu yang disebut dengan penutup ya, sebuah kesimpulan di akhir. Nah, meskipun demikian, tidak selalu, tidak mutlak, tidak hitam putih bahwa semua paragraf itu harus ada 4 komponen ini. Tetapi paragraf yang bagus adalah paragraf yang terdiri dari yang ada unsur-unsur apa yang kita sebutkan tadi, itu pikiran utama, lalu pikiran penjelas dengan runut dan urutan yang logis. Kemudian ada satu kesimpulan, di mana kesimpulan di sini bisa jadi mengandung pendapat dari penulis atau sikap yang diambil, atau satu jawaban umum, meski tidak mesti jawaban mutlak terhadap pertanyaan yang disampaikan di awal paragraf atau pada kalimat pertama. Nah, kita misalnya contoh dari paragraf ini, di sini yang pertama di sini adalah kalimat utama. Kalimat pertama di sini adalah pikiran utama. Lalu pikiran-pikiran penjelasnya adalah yang ini, dari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, lalu diakhiri di paragraf ini sendiri, diakhiri dengan satu kesimpulan, di mana di sini, di mana ini adalah contoh-contoh dari paragraf yang bagus. Akan tetapi di sini kita misalnya baca, namun tidak mesti semua tulisan harus ditulis sesuai analisa seperti ini. Akan tetapi pada umumnya paragraf yang baik adalah yang memiliki unsur campuran 4 kalimat yang disebutkan di atas. Ini adalah kalimat kesimpulan. Lagi-lagi bahwa paragraf ini contoh dari paragraf pola tidak menghitung, tapi juga memberikan informasi tentang paragraf yang bagus. Bagaimana paragraf yang bagus itu? Dimulai ada 4 unsur, dimulai dengan pikiran utama. Di sini pikiran utamanya dalam kalimat pertama ini, kemudian dibarengi dengan
penjelasan, di mana penjelasan itu menggunakan pola 1, 2, 3 dan seterusnya, dan itu yang disebut dengan pola tidak. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu di sini diakhiri dengan sebuah kesimpulan. Inilah contoh sebuah paragraf di mana paragraf ini dijelaskan dengan penjelasan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini disebut dengan kitabatul faqrah bi uslub at-tidak. Menulis paragraf dengan pola menghitung ya. Jadi dengan menggunakan kata pertama, kedua atau bilangan tingkatan ya, atau bilangan biasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya lagi nanti akan kita analisa beberapa paragraf, apakah ada unsur-unsur seperti ini atau ada hal yang perlu dilengkapi. Baik, semoga bisa dipahami bahwa sekali lagi dalam sebuah paragraf atau salah satu cara menulis paragraf adalah dengan pola tidak menghitung. Di sini ada contoh paragraf seperti yang kita lihat. Ada contoh paragraf pola tidak, pola menghitung tadi. Tapi sekaligus contoh ini juga memberikan informasi mengenai seperti apa paragraf yang bagus. Baik, di sini contoh lain sebuah paragraf ya, judulnya adalah Adwal Afrika. Negara-negara Afrika. Saya akan bacakan agak cepat. خلال عقد الستينيات حققت معظم المستعمرات الأوروبية في صحارى أفريقيا استقلالها. ففي الغرب استقلت نيجيريا عام 1960 وسيراليون عام 1961 وغامبيا عام 1965 وهذه كلها مستعمرات بريطانية سابقة انضمت بعد الاستقلال إلى عائلة للأمم الحرة المستقلة. وفي الشرق أصبحت كل من تنزانيا عام 1961 وأوغندا 61 وكينيا 63 وزامبيا 64 دولا مستقلة عن الحكم البريطاني. وفي الوقت الذي انحلت فيه الإمبراطورية البريطانية العظمى في أفريقيا انسحبت فرنسا المستعمر رقم 2 من مناطق شاسعة جنوب الصحراء الأفريقية. هذا وقد حصلت 13 مستعمرة فرنسية على استقلالها في عام واحد، وهي موريتانيا والسنغال ومالي وساحل العاج وفولتا العليا وتوغو وجاهومي والنيجير والتشاد والجمهورية الأفريقية الوسطى والكاميرون والجابون والكونغو هذا وبالرغم من أن المستعمرات الأوروبيين ما زالوا يحتلون مناطق أفريقية إلا أن الستينيات شهدت ميلاد أكثر من 20 دولة إفريقية دولة مستقلة. Baik, pola tidak menghitung. Di sini kita bisa pastikan bahwa ini adalah kalimat utama, di mana kalimat utama ini mengandung pikiran utama. Ini kalimat utama sampai di sini. Nah, kemudian penjelasan di sini dengan menyebutkan contoh-contoh bahwa pada abad 6 pada kurun waktu 60-an itu sebagian besar atau mayoritas negara-negara di Sahara Afrika itu memerdekakan diri. Negara jajahan ya. Contohnya di barat ini dan seterusnya. Kemudian contoh lagi di timur ini dan seterusnya sampai sini. Nah, di samping itu selain jajahan-jajahan Prancis, Inggris Raya juga ada contoh bagaimana negara-negara Afrika di Sahara Afrika itu
bagaimana negara-negara di Afrika, baik di timur, di barat, maupun di wilayah lainnya, di selatan misalnya, itu memerdekakan diri. Disebutkan nama-nama dari negara-negara yang memerdekakan diri, di samping juga bahkan tahunnya, tahun merdeka. Ini adalah semua contoh bagaimana penjelasan terhadap kalimat utama di sini, pikiran utama, bahwa mayoritas dari negara-negara Afrika itu memperoleh atau mendapatkan kemerdekaannya. Ini semua penjelasan dan menggunakan kalimat atau kata sambung ya, berpindah dari satu, misalnya dalam bahasa Arab digunakan wa, fil gharbi misalnya, mana tadi, fil syarqi pertama, kemudian fil gharbi ya, fil gharbi di sini. Nah, fa fil gharbi, kemudian wa fil syarqi, di barat, lalu kemudian di timur. Ini jajahan-jajahan Perancis, Inggris, lalu berpindah ke contoh negara-negara jajahan Perancis dan seterusnya, Mauritania dan seterusnya. Nah, kemudian diakhiri dengan satu kalimat ya, satu kalimat di mana kesimpulan dari semua itu adalah di sini. Wa birragmi min annal musta'mirin al-Arabiyyin, meskipun para penjajah Eropa mazalu yahtaluna manitata Afrika, masih menjajah banyak wilayah di Afrika, illa anna sitinat, di sini di belakang saya kalimat sitinat, meskipun demikian, namun pada tahun 60-an telah menjadi saksi kelahiran aksar min isri, lebih dari 20 daulah, negara Afrika yang merdeka. Ini adalah kalimat kesimpulan. Kalimat kesimpulan ini menyimpulkan tentang semua yang apa di sini. Di samping juga ada sikap ya, secara eksplisit ada sikap penulis di sini tentang semua contoh-contoh yang ada di sini, dan juga apa yang terjadi di Afrika. Untuk lebih jelas nanti bisa dilihat di terjemahannya di sini. Saya akan bacakan secara selang dekade 60-an, mayoritas negara-negara jajahan Eropa di Sahara Afrika mendeklarasikan kemerdekaannya. Itu satu pikiran utama. Nah, kemudian kalimat-kalimat berikutnya dijelaskan dengan contoh ya. Contoh spesifikasi 1, 2, atau di timur 1, 2, 3, di barat 1, 2, 3, di selatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh-contohnya. Bahkan disebutkan juga tahunnya. Di bagian barat, Nigeria merdeka tahun 60, Sierra Leone 61, Gambia 65. Semuanya adalah bekas jajahan Inggris yang kemudian bergabung ke dalam barisan bangsa-bangsa yang merdeka dan bebas. Di bagian timur ada Tanzania, Uganda, Kenya, Zambia, adalah negara-negara yang melepaskan diri dari belenggu Britania Raya. Pada saat Imperial Britania Raya mengalami kemerosotan di Afrika, Prancis, penjajah nomor 2, kehilangan daerah-daerah jajahannya juga di Afrika ya, bagian selatan. Yang tadi bagian Afrika sampai tengah, timur, barat sampai tengah. Di sini adalah bagian selatan dikuasai oleh orang-orang Prancis, meskipun ada juga jajahan Inggris di bagian paling selatan. Di mana pada tahun yang sama 13 wilayah jajahannya menyatakan kemerdekaan dan lepas dari Prancis, yaitu Mauritania, Senegal, Mali, Sahel Az, Volta, Togo, Dahomey ya, Niger, Chad, Republik Afrika Tengah, Kamerun, Gabon, Kongo dan seterusnya. Titik. Nah, kemudian kalimat terakhir sebagai kesimpulan yang disebutkan tadi dalam versi bahasa Arabnya. Meski para penjajah Eropa masih mengangkangi ya, menguasai banyak wilayah Afrika lainnya, akan tetapi dekade 60-an menjadi saksi lahirnya lebih dari 20 negara Afrika merdeka. Jadi itu. Ini juga contoh lain tentu dari pola menghitung tadi, atau pola memberikan penjelasan dengan menyebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya, atau
dengan contoh-contoh. Ini adalah sekali lagi, ini adalah kalimat utama, di mana dalam kalimat utama ini juga ada pikiran utamanya sampai di sini. Kemudian penjelasan, sampai kemudian diakhiri dengan satu kalimat terakhir sebagai kesimpulan. Meski para penjajah dan seterusnya, ini adalah kalimat untuk menutupi semua, untuk menutup, menyimpulkan semua apa yang disebutkan sebelumnya. Baik, ini contoh kedua dari pola tidak tadi. Apakah unsur-unsur dari paragraf yang bagus tadi yang disebutkan di contoh pertama tadi sudah ada pada paragraf ini? Silakan dianalisis sendiri. Kemudian berikutnya di sini contoh dari sebuah paragraf, tapi mungkin perlu kajian lebih jauh ya, atau bila ada hal yang masih kurang perlu dilengkapi. Contoh paragraf lain di mana polanya adalah pola tidak. Adwal allati taqtunul juzur. Negara-negara yang mendiami pulau, ya, kepulauan. I'tadal kathiru minal Amerikan wal Aurubiyin. Orang-orang Amerika dan Eropa pada kebanyakan mereka terbiasa ya ala nadhari ila baladin muayyan bi'tibarihi wahidatan hukumiyah. Mereka terbiasa melihat ke dalam sebuah negara, dengan perspektif satu negara bangsa ya, yang disebut dengan negara bangsa. Tushagilu juz'an min qaratin wasi'ah, yang mendiami satu tempat, satu posisi dari sebuah qarah itu apa? Benua ya. Jadi ada benua besar, lalu benua itu dibagi-bagi menjadi bangsa-bangsa. Itu pandangan orang Eropa dan orang Amerika melihat sebuah negara, karena memang mereka mendiami sebuah kawasan yang sangat luas, tidak terbiasa melihat negara-negara yang mendiami di mana mereka terdiri dari banyak pulau. Baida anna dualan muhimmatan jiddan, namun kebalikan dari itu, sebenarnya banyak negara yang sangat penting sekali, khasatan fil miyahil asyawiyah lil muhit al-hadi, terutama di semenanjung atau di kawasan ini al-muhit al-hadi itu samudra Atlantik ya, samudra Atlantik, al-muhit al-hadi di daerah Asia. Tatakawwanu min adadin kabirin minal juzuril mutanathirah, di mana di daerahnya, di kawasan ini, sebuah negara itu terdiri dari banyak pulau. Contoh kamisalin awal ala dalika, sebagai contoh pertama adalah, nah di sini sudah mulai masuk ke penjelasan dengan menggunakan pola i'dad tadi. Ini semua kalimat utama, di mana di kalimat utama dari kata i'dad dari katir sampai al-mutanatsirah ini itu adalah kalimat utama, dan di mana kalimat utama ini ada pikiran utamanya. Mulai ada penjelasan di sini. Kamisalin awalin ala dzalika, sebagai contoh pertama, yablughu ijmalid dual ad-dakhlul watani as-sanawi lil Filipin. Nah, di sini mulai contoh dengan memberi contoh Filipina ya, di mana Filipina itu memperoleh atau mendapatkan apa istilahnya, pendapatan total bruto dari per kapita ya, pendapatan dari negaranya keseluruhan Filipina misalnya 4.856.000 dolar ya. Itu pendapatan per kapita negara Filipina per tahun. Wa ada dusukaniha, sementara
jumlah jumlah penduduknya ada 37. Ini mungkin tahun 80-an ya, tahun 90-an. 37 juta jiwa. Yantashiruna fi aktsar min, mereka mendiami atau tersebar di lebih dari 3000 pulau. Aktsar min salas alaf jazirah. Akbaruha juzur Luzon wa Mindanao wa Samar. Di mana yang terbesar adalah 3 pulau, yaitu Luzon, Mindanao, dan Samar. Luzon ini bagian utara, Mindanao bagian selatan, tengah sampai selatan ya, Mindanao mayoritas Muslim. Wasamar, ini adalah pulau-pulau terbesar. Ini satu paragraf dan hanya sampai di sini saja, hanya satu contoh dan belum ada contoh-contoh yang lain, hanya satu contoh ya. Binaan ala hadzal misal wa ghairihi, ini sebuah kalimat penutup mulai dari paragraf baru lagi. Ini sebenarnya contoh, salah satu contoh juga dari paragraf dengan pola i'dad menghitung tadi, tapi belum lengkap gitu. Berarti paragraf ini meskipun contoh dari pola menghitung, akan tetapi untuk disebut sebagai paragraf yang baik belum masuk ke kriteria paragraf yang baik. Kenapa? Pertama, hanya ada satu contoh ya, penjelasannya panjang lebar. Ada penjelasan tentang bruto per kapita, kemudian pendapatan per kapita, kemudian banyaknya jumlah penduduknya dan seterusnya, kemudian penjelasan mengenai jadi sebenarnya terlalu spesifik penjelasan tentang contoh pertama, tapi tidak diikuti dengan contoh yang lain. Misalnya diteruskan, misalnya bukan hanya Filipina yang mendiami atau berbentuk negara kepulauan. Indonesia sebagai contoh negara besar yang yang sering digunakan atau dibuat sebagai negara prototipe atau pola ya, negara negara kepulauan. Malaysia, kemudian Maldives, kemudian Thailand juga masuk ke dalam negara-negara kepulauan di daerah Asia Tenggara ya. Yang jelas negara-negara di kawasan Samudra Atlantik itu lebih banyak berbentuk negara kepulauan, dan itu bisa dibuat contoh berikutnya untuk menjelaskan tentang bahwa orang Eropa dan Amerika sering melihat sebuah negara dengan kacamata mereka, dengan latar belakang mereka, di mana mereka mendiami sebuah kawasan luas itu seperti Asia misalnya, ya Amerika ya, pulau Amerika, bukan pulau Amerika, apa yang saya sebut tadi, sebuah kawasan luas yang kalau mau ke pantai, pantainya sangat jauh gitu. Nah, itu melihat misalnya negara Amerika saja itu begitu luasnya dan tidak terdiri dari pulau-pulau kecil. Beda dengan Indonesia. Itu seolah-olah sebuah negara adalah negara yang mendiami hanya satu kawasan saja. Misalnya Indonesia, mungkin Indonesia hanya dilihat sebagai Jawa saja misalnya, atau sebagai Kalimantan saja, bukan dari keseluruhan dari Aceh dari Sabang sampai Merauke. Itu cara pandang mereka, sementara cara pandang kita lebih melihat sebuah negara sebagai negara-negara kepulauan. Itu barangkali. Yang jelas adalah ini pola, sekali lagi saya ingin tekankan, ini adalah salah satu juga contoh dari paragraf untuk mengembangkan atau menulis paragraf dengan pola menghitung, tapi masih sangat kurang karena hanya ada satu contoh. Baik, ini tadi yang tentang negara-negara atau pandangan orang Eropa, orang Barat melihat negara lain ya, terutama di kawasan
Asia Pasifik, Atlantik. Di sini juga ada apa namanya contoh lain. Inda tatalu'i ala inda tatalu'i ala apa ini? Inda tatalu'i lil uqadil qadimah, enggak ada ala sebenarnya. Lil uqad al-qadim min al-thamaniyat yatasa'alu al-mar'u an istimati syakhsiyati allati yahtajuha min ajli najah. Untuk melihat pada abad-abad atau dekade berikutnya, dari 80-an, banyak orang-orang bertanya bahwa ciri orang yang sukses atau asimat asyaksiyah, pribadi yang sukses, yang ciri-ciri pribadi yang sukses yang yang dibutuhkan adalah rubbama takunu asimat rasiyah al-arba'at taliyah. Bisa jadi ditentukan oleh 4 ciri berikutnya. Baik, ini adalah kalimat utama dari sini sampai sini. Jadi ada pikiran utamanya adalah ada 4 ciri utama kepribadian yang akan membawa kesuksesan pada dekade-dekade berikut yang akan datang. Ini adalah kalimat utama, dan di mana kalimat utama mengandung pikiran utama yang disebutkan tadi bahwa ada empat, ini kan umum sekali, ada 4 kepribadian yang akan menentukan kesuksesan seseorang. Nah, kemudian kalimat-kalimat berikutnya di sini, awalan dan seterusnya, ini disebutkan juga ya, al-murunah, wal-sidq, wal-ibda, wal-musabarah. Al-murunah ini elastis, al-sidq kejujuran, al-ibda kreativitas, kreatif, wal-musabarah ketekunan. Jadi al-murunah elastisitas, artinya bisa menyesuaikan diri, al-sidq tentu jujur, al-ibda kreatif, inovatif, wal-musabarah ketekunan. Nah, 4 ini yang disebutkan secara umum masuk ke pikiran utama. Nah, mulailah kemudian penjelasan kalimat-kalimat berikutnya merupakan penjelasan terhadap kalimat ini dengan cara menghitung, dengan cara mengatakan satu atau awalan pertama, kedua, dan seterusnya. Tanian baru disebutkan berapa ini? Awalan yatatallabu mujtama'una sari at-tatawur al-murunah atau hiya al-qudratu ala takayyub bisuhlah ma'al afkar wal khibarat al-jadidah. Ini penjelasan tentang apa itu murunah. Jadi pertama, masyarakat kita yang berubah begitu cepat ini butuh kepada kepribadian yang murunah, yang elastis yang tadi. Nah, apa itu al-murunah? Ini penjelasan tentang al-murunah saja. Wahyal qudratu kemampuan alat takayufi untuk beradaptasi bisuhulatin dengan mudah ma'al afkar wal khibrat al-jadidah menghadapi pemikiran dan pengalaman yang baru. Nah, ini kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pengalaman dan pemikiran baru. Ini penjelasan tentang apa itu al-murunah. Kemudian tanian as-sidq, kejujuran. Apa itu kejujuran? Wahya al-qudratu as-simat ya. Wahya as-simat, simatus sidq ini kemampuan ala qaulil haqiqah, untuk menyatakan sesuatu yang hak, yang benar, wa muwajahatuha, menghadapinya, bisa ja'atin dengan berani. Wa hadhihi simatun asasiyah daruriyah fi kafati jawanibil alaqati syakhsiyah wal ammah. Sifat ini atau kepribadian ini, kepribadian yang sangat mendasar, yang sangat dibutuhkan, urgen di semua aspek sosial ya, baik aspek ini pergaulan, baik individu maupun sosial, banyak orang. Wa kama anna hadhihi sifat marghubatun fi yaumina, sebagaimana pula bahwa sifat-sifat atau kepribadian ini itu dibutuhkan pada hari ini, maka juga akan tetap dibutuhkan, sangat dibutuhkan
maka juga akan tetap dibutuhkan pada dekade-dekade atau pada masa depan, ya, bukan hanya hari ini, tapi eh, kepribadian yang disebutkan tadi itu masih akan tetap menjadi satu kepribadian yang sangat dibutuhkan untuk menentukan an-najah asy-syakhsi, ya, tahdid an-najah untuk menentukan apakah seseorang itu sukses atau tidaknya di masa depan. Nah, tentu masih ada yang dilupakan di sini. Al-ibda belum disebutkan. Al-mutsabarah belum disebutkan. Artinya bahwa paragraf ini masih kurang, meskipun memang masuk ke dalam pola ti'dad penghitung tadi. Pertama, kemudian kedua, tapi masih perlu ada pengembangan. Ya. Belum habis dijelaskan, penjelasannya belum habis. Di sini sudah ada kesimpulan, wa kama anna hadhihi, dan seterusnya adalah kalimat kesimpulan. Kalimat kesimpulan dari menyimpulkan dari yang disebutkan di sini, penjelasan tentang tentang masing-masing item ini. Al-murunah, as-sidqu, al-murunah was-sidq. Baru dua. Jadi masih ada kesempatan untuk dikembangkan atau untuk menulis penjelasan mengenai apa itu ibda dan mutsabarah. Nah, saya kira ini contoh-contoh dari pola yang kita sebutkan tadi mengenai pola pertama untuk menulis. Sekali lagi, apa yang kita akan diskusikan ke depannya di sini adalah paragraf perspektif penulis. Paragraf perspektif penulis. Yang pertama kita diskusikan di sini polanya adalah pola menghitung, di mana kita sudah diskusikan ada sekitar 4 contoh dari paragraf tadi. Yang dua pertama adalah paragraf yang lengkap dengan pola menghitung, meskipun tidak selalu ada kata 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi dengan memberikan contoh-contoh seperti pada paragraf kedua yang kita tulis. Kemudian ada paragraf dua berikutnya, ya, yang ini dan yang ini itu masih perlu pengembangan lagi, meskipun memang masuk ke contoh dari pola menghitung dari paragraf, bentuk paragraf. Saya kira itu semoga bisa dicerna dan bisa dicontoh sebagai cara mengembangkan cara menulis paragraf. Kita tulis dulu pikiran utama di awal dalam bentuknya yang umum, lalu dijelaskan dalam bentuk-bentuk yang spesifik lagi, lebih kecil lagi dengan cara menghitung. Contoh lain adalah seperti ini dalam hadis misalnya, arkanul iman, arkanul Islam misalnya khamsa, bahwa rukun Islam itu ada 5 misalnya. Anta syahada an la ilaha illallah Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasumur ramadan, wa tahujjul baita. Dalam hadis juga ada seperti itu. Jadi pikiran utama adalah bahwa rukun Islam ada 5, atau rukun iman ada 6 misalnya. Disebutkan iman kepada ini, iman kepada ini, iman dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh sebuah paragraf dalam sebuah hadis. Misalnya dalam versi lain di dalam hadis disebutkan bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, 5 perkara. Artinya dengan kalimat yang lebih sederhana, rukun Islam itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah contoh sederhana dari sebuah paragraf dengan pola menghitung tadi. Jadi itu bisa dikembangkan hadis itu menjadi misalnya kesimpulan dan seterusnya. Nah, saya kira itu pertemuan kali ini. Insya Allah ketemu pada pola-pola berikutnya yang tidak kalah menarik. Ini adalah contoh dari yang saya sampaikan tadi, contoh dari beberapa paragraf dengan pola menghitung.
Di samping ada versi berbahasa Arab, juga ada versi bahasa Indonesianya. Meskipun tidak semua saya terjemahkan, tapi sudah dijelaskan dan inilah contoh-contoh dari pola menghitung. Kitabatu al-faqrah bi uslubi ti'dad, seperti pada judul yang ada di depan kita. Demikian, ma'salamah wa ila liqa insyaallah fi muhadaratin ukhra. Arakum ala khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.